Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Fathullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar saat Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, cobaan, kegagalan, kita mudah untuk bersabar. Saat Allah memberikan kita kesuksesan, kenikmatan, kemenangan, ketentraman, kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang kesuksesan melewati kegagalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah As-Samd Allah telah mengkategorikan manusia ada dua kategori, yaitu mereka yang dikategorikan sukses, memperoleh kemenangan, memperoleh kenikmatan, memperoleh ketentraman. Dan bahkan satu sisi mereka dikategorikan adalah mereka yang tidak memperoleh ketenangan atau kegagalan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Aflaha, katanya adalah al-falah. Bahkan redaksi kesuksesan di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 4 kata-kata yang menyatakan sukses, yaitu qad aflaha, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, dan seterusnya. Ada redaksi al-muflihun, al-muflihin, tuflihun, al-faizun. Bahkan ada juga redaksi mengungkapkan faqad faz, fauzan, al-fauz. Yang semuanya bermakna karakter orang-orang yang memperoleh kesuksesan menurut Islam, yang tentunya adalah mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang bermanfaat karena mengikuti perintah Allah, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibersihkan dari sifat hasad, sifat dengki, sifat sombong karena memiliki harta, jabatan, dan lain sebagainya. Tentunya bagi orang-orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan, dia tidak sombong. Harta hanyalah titipan. Sebagai pimpinan perusahaan, pimpinan kampus pun semua adalah titipan, tidak sombong. Sehingga menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas, anfa'hum linnas. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka yang gagal adalah mereka yang hatinya senantiasa ada sifat dengki, ada sifat hasad, sifat senantiasa tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengotori bukan hanya jasmaninya termasuk ruhaninya. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama, para nabi, para sahabat, mereka diuji terlebih dahulu baru memperoleh yang namanya kesuksesan. Kesuksesan yang diperoleh melalui ujian, musibah, atau kegagalan. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Ketika baru lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh kakeknya, pamannya, dan seterusnya. Namun menjadi mandiri, Rasulullah menjadi orang yang sukses. Dalam bukunya Abdul Rahman dijelaskan Muhammad trader, Nabi Muhammad sebagai seorang pengusahawan. Robert N. Bella menyatakan Muhammad adalah sosok yang sukses bukan hanya menjadi negarawan,
tetapi juga sebagai pemimpin agama. Karena melewati adanya kegagalan, kesuksesan dalam berdakwah, Rasulullah pun melewati namanya cobaan. Rasulullah bersabar dengan konsep stopnya sidik tablik amanah dan patonahnya lah. Sampai detik ini Islam bisa berkibar di muka bumi ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Nabi Ayub alaihissalam pun ternyata luar biasa. Ketika memiliki kekayaan yang luar biasa, kaya raya. Kemudian digoda, diuji oleh setan supaya tidak beribadah kepada Allah, tapi tetap dia beribadah. Bahkan sampai kekayaannya dibakar, semuanya tetap beriman kepada Allah, berdakwah kepada Allah, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ujian Allah tidak sampai situ saja. Nabi Ayub diberi ujian yang luar biasa, maha dahsyat, diberikan penyakit yang tidak ada obatnya, seluruh badannya, jiwa, badannya dilumuri belatung. Ketika belatung jatuh, dia ambil dipungut. Karena kesabarannya, minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Demikian halnya kita semestinya, saudara, dimuliakan oleh Allah sebagai umat Islam. Saat mendapatkan teguran dari Allah, musibah, cobaan, hendaknya kita bersabar. Saat memiliki anak keturunan tidak normal, perkembangannya seperti orang-orang pada umumnya, bersabar sebagai orang tua. Kita bisa belajar dengan kisah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ternyata tuli bodoh. Bahkan mau dikeluarkan di sekolahnya, tapi karena kegigihan orang tuanya yang bernama Nancy Edison ternyata membangkitkan semangat Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, bola pijar. Ada hal kita bisa belajar dari kisah Thomas Alva Edison. Walaupun dilahirkan dalam kekurangan, ternyata semangatnya luar biasa. Ingin menemukan bola lampu saja ternyata melakukan uji coba 1000 kali. Ternyata tidak langsung berhasil, tetapi gagalnya 999 kali gagal. Berhasilnya adalah 1 kali. Oleh karenanya kalau kita sebagai mahasiswa ingin menulis karya tulis kita di koran, di majalah dan sebagainya, baru sekali tulisan tidak dimuat, jangan berputus asa. Terus latih dan terus. Kita bisa belajar juga dengan kisah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya teladan untuk kita semua. Kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Ternyata ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya di tempat yang tandus dan seterusnya, karena ingin minum tidak bisa minum, bahkan tidak keluar air itu diberikan kepada anaknya Nabi Ismail. Kemudian Siti Hajar kita kenal dengan istilah Sa'i di Sofa Kemarwan, berlari-lari kecil 7 kali, tidak berhenti untuk mencari air untuk diminum untuknya dan anaknya. Pelajaran buat kita semuanya dalam meraih kesuksesan, jangan kita berhenti minimal 7 kali gagalnya. Karena kata Thomas Alva Edison, manusia umumnya gagal karena dia berhenti untuk melakukan aktivitas, padahal selangkah lagi dia menuju kesuksesan. Bahkan kita bisa juga belajar dengan kisah tawaf jamaah haji, atau kita sedang berumrah mengelilingi Ka'bah, jangan berhenti sebelum 7 kali putaran. Simbolnya adalah tak lain lagi kalau kita berhenti di putaran yang ke-6, maka haji kita, umrah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga bisa kita jadikan pelajaran sugesti buat kita semuanya untuk meraih kesuksesan. Jangan berhenti saat mencapai sesuatu tidak sesuai yang diharapkan. Bisa kita lihat kadang-kadang menurut kita jelek, tapi bagi Allah adalah baik. Kita bisa belajar dengan ulama yang namanya Buya Hamka. Ketika di penjara ternyata menorehkan karya yang luar biasa, tapi tidak lagi sama. Imam Jamaah pengarang takbir Al-Kasab ternyata tangannya buntung, tapi menorehkan apa yang luar biasa. Al-Imam At-Tirmidzi ternyata ketika menjelang tua matanya buta, tapi bisa menorehkan hasil yang luar biasa yang bisa bermanfaat bagi umat Islam dengan karyanya As-Sunan At-Tirmidzi. Bahkan juga kita bisa belajar dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika belajar, nggak bisa nggak dapat dapat. Akhirnya terinspirasi dengan batu. Ada rembesan air kemudian membolongi batu, kemudian jadi bisa belajar hingga bersungguh-sungguh, manjadah wajadah dengan bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang perlu kita ingat sekali lagi. Kita memiliki anak saja, mau masuk SD harus melewati yang namanya ujian. SD ke SMP melewati ujian, SMP ke SMA melewati ujian, bahkan mau naik kelas pun melewati ujian. Sampai perguruan tinggi pun melewati ujian. Ketika kuliah pun harus melewati ujian, UTS kuat, pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Ada yang perlu kita ingat, maka hendaknya dalam melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha, kita sucikan jiwa kita. Karena kalau kita sucikan jiwa kita, menerima akan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah saat mendapatkan ujian kegagalan, kita mudah bersabar. Saat kita sholat, kita akan mudah khusyuk. Saat kita berusaha, kita akan mudah senantiasa berusaha bekerja itu ikhlas. Saat berinteraksi dengan manusia, dengan pimpinan, dengan bawahan, maka tidak ada kesombongan. Kita lebih teguh tawadhu, kita hanyalah titipan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Baik kita sebagai karyawan, sebagai dosen pun juga sama. Ketika mengajar, maka luruskanlah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mengajar mudah akan ikhlas. Ngajarnya profesional, ngajarnya kreatif, sehingga mahasiswa yang diajarkan, anak didik yang kita ajarkan, mudah mencernanya, mudah menerimanya. Karena badannya dengan hati, inilah dalam kajian ekonomi Islam. Kita hidup di dunia ini bukan hanya mengharapkan profit oriented, keuntungan semata di dunia, dengan mendapatkan gajian, dengan mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, tapi memperoleh ketenangan falah oriented. Tidak hanya mendapatkan yang namanya keuntungan, tetapi juga adalah nilai investasi kita di akhirat. Sebagai simbolnya, saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang menanam padi, maka rumput pasti akan hidup. Demikian halnya. Sebaliknya, orang yang menanam rumput pasti padi tidak akan tumbuh. Simbolnya padi adalah akhirat. Rumput adalah dunia. Saat karyawan bekerja karena ikhlas, dia akan profesional, bahkan kreatif. Karena dia kreatif, maka jabatannya naik. Sehingga dia bukan hanya mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi juga akan mendapatkan manfaat gajinya, karirnya semakin baik. Berbeda mereka yang senantiasa mengejar dunia saja. Umpamanya dia hanya mengejar keuntungan gaji saja, cuma gaji saja yang didapatkan. Innamal a'malu binniyat. Simbolan seperti rumput ditanam, maka padi tidak akan tumbuh. Kalau padi didapat, maka rumput akan hidup. Orang yang mudah menyucikan jiwanya, tak mendapatkan cobaan dari Allah, mudah tenang. Bahkan ilustrasi yang lainnya bisa kita lihat, saudara, digunakan oleh Allah. Ibarat kita naik kereta api, kemudian masinis mengerem mendadak, maka ada penumpang di situ.
ada yang duduk, ada yang berdiri. Tentunya yang sangat berpengaruh ketika mati mengerem mendadak adalah mereka yang berdiri, penumpang yang berdiri, bukan mereka yang duduk. Apa simbolnya bagi kita semuanya? Ini simbolnya bahwa orang yang berdiri tidak ada pegangan yang kokoh. Orang yang duduk ada pegangannya. Simbolnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Maka orang yang memperoleh kemenangan, mereka akan memperoleh kesuksesan hidup di dunia, dan dia mudah melumuri lisannya dengan berzikir kepada Allah, tak mendapatkan rezeki, tidak sayang-sayang untuk bersedekah dan lain sebagainya, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ana wa iyyakum bima ayati dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita renungkan bersama. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, maka kita terlebih dahulu yang menjadi anak yang soleh. Sehingga nanti ketika besar, memiliki keturunan menjadi anak yang soleh. Bahkan ada ucapan dari Dorothy Lau yang menyatakan anak-anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak diajarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Termasuk kalau kita ingin anak kita memiliki akhlak karimah, kita terlebih dahulu yang mengajarkannya. Minimal sebagai contoh ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan besar sampai kakek pun dia akan mengucapkan assalamualaikum dan salam kepada kita semuanya. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sebagai orang tua, semakin kita gagal mendapatkan ujian dari Allah, maka semakin cepat kita akan memperoleh kesuksesan kalau kita pernah menghadapinya. Oleh karena maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa yakafil himmati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru bima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.